Pendidikan Guru Penggerak, Aksi Nyata, Modul 1.4, Budaya Positif oleh Khairiah Kurba TK Tunas Harapan Bandengan, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jepara. Diseminasi budaya positif dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus, jam 10 di sekolah, oleh Khairiah Kurba, CGP Angkatan 11, dengan Ibu Fasilitator, Ibu Rohaini, dan Ibu Pengajar Praktek, Ibu Nihlatilah. Latar belakang. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Manusia tidak dapat menghentikan atau mengulang, oleh karena itu, setiap waktu adalah sangat berharga. Maka, manusia seyogyanya menghargai waktu yang diberikan Tuhan dengan menggunakan sebaik-baiknya. Budaya positif menghargai waktu tidak muncul begitu saja. Perlu memahami tentang makna penghargaan waktu, manfaat menghargai waktu, serta membiasakan diri menghargai waktu. Pembiasaan dapat dimulai dari sekolah. Tujuan: membentuk budaya positif dalam menghargai waktu, membiasakan sikap disiplin waktu, membiasakan sikap disiplin menyelesaikan tugas, memunculkan kebiasaan mengisi waktu luang dengan kebiasaan positif. Tolok ukur. Guru dan murid datang ke sekolah tepat waktu. Guru dan murid menjalankan kegiatan sesuai dengan waktu yang disepakati. Murid menyelesaikan tugas tepat waktu. Guru dan murid saling menghargai. Guru dan murid terbiasa melakukan kegiatan positif dalam mengisi waktu luang. Eliminasi tindakan yang akan dilakukan, yaitu mengajukan gagasan atau ide kepada kepala sekolah, mengajak rekan sejawat yang memiliki ide atau gagasan yang sama, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, menjalankan keyakinan kelas, mencatat hambatan, tantangan, dan capaian setiap hari, melakukan refleksi dengan teman sejawat, berkonsultasi dengan kepala sekolah, melakukan perbaikan, membagikan pengalaman dan praktek baik kepada rekan guru yang lain. Dukungan yang dibutuhkan. Kepala sekolah dan stakeholder di sekolah, rekan guru dan staf di sekolah, orang tua murid sebagai pendamping murid melakukan proses membentuk budaya positif, komite sekolah, lingkungan masyarakat. Implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas sesuai dengan koneksi antar materi, di antaranya pembentukan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Demikian dokumen dari keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Berbagi budaya positif dan disiplin waktu dengan rekan sejawat dan wali murid TK Tunas Harapan Bandengan dalam bentuk video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Tunas Harapan Bandengan, kepada yang terhormat rekan guru TK Tunas Harapan Bandengan, yang kami hormati Ibu Wali Murid TK Tunas Harapan Bandengan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Ibu Riri yang telah mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jepara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di kelas B1 ini dalam keadaan
sehat walafiat tiada suatu halangan apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari Kepala TK Tunas Harapan Gadengan. Acara itu penutup. Acara yang keempat, mohon maaf, acara yang ketiga yaitu inti. Acara yang keempat yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah nantinya acara pada pagi hari ini bisa berjalan dari awal sampai akhir. Mari saya hantarkan Aliyah Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala TK Tunas Harapan Gadengan kepada yang terhormat Ibu Sulistiawati SPD AUD. Saya persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat ibu-ibu wali murid dari kelas B, kepada rekan-rekan guru TK Tunas Harapan yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur karya Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya, sehingga hari ini kita bisa bertemu dalam acara menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah. Yang kedua, salawat serta salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaati yaumil akhir. Ini untuk acaranya nanti sama Bu Riri. Di sini saya hanya memberi sambutan. Ini memberi motivasi kepada Bu Riri. Semoga Bu Riri dalam tugas CGP-nya ini berjalan dengan lancar. Semoga kedepannya bisa membawa sekolah kita TK Tunas Harapan menjadi lebih baik lagi dengan ilmu yang didapat dari pendidikan guru penggerak ini. Semoga ini bisa menularkan kepada teman-teman guru TK Tunas Harapan, kepada saya sendiri sama Bu Ari yang belum mendaftar CGP. Alhamdulillah Bu Arum sudah angkatan 5. Terus ini angkatan 9, maaf. Terus Bu Yuni ini di angkatan 10 dan disusul sama Bu Riri di angkatan 11. Semoga nanti dengan mengikuti kegiatan guru penggerak ini menjadikan guru-guru yang lebih baik lagi dalam mengajar, dalam mendidik putra-putri panjenengan semua. Gitu ya. Terus ucapan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara pada hari ini. Semoga bisa mendapatkan manfaat atau bekal ilmu dari Bu Riri nanti yang akan disampaikan sama Bu Riri nanti. Ya. Sekian dari kami. Selamat bergabung dengan acaranya Bu Riri. Semoga kita bersama-sama bisa belajar dan mengambil hikmah atau pelajaran yang telah disampaikan sama Bu Riri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sulis yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu inti. Tapi sebelum acara inti, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk Ibu wali murid silakan untuk berdiri.
presentasi yang akan disampaikan Ibu Khairiah Purba mengenai tentang menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah harapan. Waktu sepenuhnya saya persilakan kepada Bu Riri. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan buat Ibu Kepala Sekolah TK Tunas Harapan Bandingan, kepada segenap Dewan Guru TK Tunas Harapan Bandingan, dan juga segenap wali murid TK Tunas Harapan Bandingan yang hari ini bersedia untuk mengikuti forum berbagi aksi nyata dari saya, Khairiah Purba, CGP Angkatan 11, tentang budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya, biar tidak tegang. Ya. Minta tolong Bu Yuni. Monggo semuanya boleh berdiri, boleh mengikuti gerakan nanti yang akan ditampilkan. kita mau seramping dulu, biar tidak kaku, tidak tegang ya. Lebih fresh ya, sudah tidak tegang lagi ya. Baik, terima kasih. Baik, saya masuk ke materi ya, tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Mungkin dari ibu-ibu semuanya ada yang mau menyampaikan apa itu budaya positif, monggo. Budaya positif, oke, monggo. Oke, bisa tunjuk jari. Ya, terima kasih. Budaya positif adalah
kebiasaan-kebiasaan baik yang diterapkan di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih. Ada lagi yang berpendapat untuk apa sih itu budaya positif? Bisa tunjuk jari, tunjuk tangan. Kebiasaan baik yang ditanamkan pada murid supaya murid mempunyai karakter yang baik. Baik, supaya mempunyai karakter yang baik ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Budaya positif, ada lagi? Sudah? Baik. Budaya positif adalah nilai-nilai yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Ini yaitu pembiasaan-pembiasaan tadi seperti apa yang telah disampaikan. Next, we disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Budaya positif dimulai dari disiplin. Disiplin lebih sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, ketidaknyamanan, paksaan, dan rasa sakit lainnya. Next. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan. Demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Merdeka terlepas dari perintah dan cakap memerintah diri sendiri. Disiplin itu sesuatu yang datangnya dari dalam diri sendiri. Disiplin juga berarti belajar. Belajar mengontrol diri, belajar menguasai diri dalam memilih tindakan, belajar memilih nilai-nilai yang dihargai untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi, di dalam diri berarti disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Next. Monggo boleh disampaikan. Profil belajar Pancasila meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. 2. APO Primary Year Program atau BIP, yaitu sikap murid meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
9 pilar karakter IHF meliputi cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Next. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak meremehkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, selanjutnya the seven yaitu meliputi empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, dan toleransi. Petunjuk hidup meliputi peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, pengetahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, dan tanggung jawab. Yang termasuk dalam proyek nilai-nilai kebajikan yaitu peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dan dermawan, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, serta lurus hati. Motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tiga motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tingkat motivasi paling rendah menghindari masalah, menghindari resiko, penuhinya kebutuhan, dan motivasi eksternal. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mengharapkan pengakuan dari orang yang dianggap penting, merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menanyakan pada diri sendiri, ingin menjadi seperti apa saya? Melakukan
melakukan nilai-nilai yang diyakini merupakan motivasi internal. Nah, hukuman dan konsekuensi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Sering dilakukan hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada beberapa contoh tindakan. Mungkin nanti orang tua bisa mengira-ngira apakah ini termasuk konsekuensi, apa termasuk hukuman. Okay? Nah, yang pertama, menulis 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi". Nah, itu disuruh bu gurunya untuk menulis kalimat 100 kali karena dia sudah terlambat. Apakah ini termasuk hukuman? Apa termasuk konsekuensi? Hukuman nomor konsekuensi. Ada yang berpendapat konsekuensi, ada yang berpendapat hukuman. Nah, ini termasuk hukuman karena tidak sesuai dengan yang dianggapnya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Selanjutnya, membersihkan coretan yang ditulisnya di meja tulis. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Yes. Sudah mulai paham ya apa itu hukuman, apa itu konsekuensi ya. Selanjutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi ya. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman ketika belajar. Hukuman, okay. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, okay. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Konsekuen. Ya, selanjutnya ada lagi tindakan guru selama 10 menit duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Termasuk hukuman nomor konsekuensi.
Apa? Ini termasuk konsekuensi ya, karena dia tadi di lapangan mencederai temannya, jadi sama gurunya diminta untuk duduk di selanjutnya terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit setelah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini termasuk konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi guys, soalnya PJOK kan olahraga ya fisik, jadi kalau dia diberi konsekuensi fisik itu berarti sudah sesuai, termasuk konsekuensi. Ya, selanjutnya membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Ini termasuk konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Ya, jadi kita sudah bisa membedakan mana hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi dari perbuatan anak. Ya, selanjutnya next to you nih. Selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika tidak menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi diri dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan karena yang dipikirkannya jadi fokusnya ke penghargaan itu, dia tidak ada motivasi lagi untuk mengembangkan dirinya. Begitu. Selanjutnya yaitu penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Jika kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi seperti anak-anak ya, jika satu kali kita mau dia melakukan sesuatu dengan imbalan, misal Mas tolong kerjakan tugasnya ya, nanti kalau sudah selesai saya beri permen, seperti itu. Jadi nanti anak-anak akan terus seperti itu, dia mau mengerjakan sesuatu ketika dia akan mendapatkan imbalan, okay? Berarti itu tidak efektif ya, tidak efektif, okay? Menurut Arvikon, hukuman adalah
mengontrol orang lain, sedangkan penghargaan merupakan mengontrol orang lain. Penghargaan merusak hubungan. Nah, kenapa penghargaan bisa merusak hubungan? Bukankah anak-anak malah senang saat menerima penghargaan begitu? Baik, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Jadi menimbulkan keirian dari teman yang lain. Dan sebagian dari mereka akan tidak mengenai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya, berarti bisa menimbulkan rasa iri, menimbulkan hubungan yang tidak baik. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, ini yang berhubungan dengan murid dan guru ya. Jadi anak-anak itu hanya akan melakukannya ketika dia akan mendapatkan penghargaan dari gurunya, asal bu guru senang begitu. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka akan berlomba-lomba ya, untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Nah, jelas itu akan menciptakan rasa cemas. Nanti supaya bisa mendapatkan penghargaan itu, seperti itu. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi anak-anak yang dia sebelumnya sudah berusaha keras untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan tersebut, karena pada suatu saat dia tidak mendapatkannya, dia jadi putus asa. Paling nggak dapat gitu kan. Jadi penghargaan juga tidak efektif untuk diterapkan. Next ini. Baik. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ada sebuah riset dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka terus memperhatikan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian lain tidak. Dari penelitian ini, anak-anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Karena dia sudah mendapatkan penghargaan itu, jadi dia sudah memperoleh apa yang diinginkan, maka selanjutnya dia tidak begitu memperhatikan. Ya, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat
Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswi atau mahasiswa yang dibayar ini, hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, jadi yang sudah merasa mendapatkan penghargaan, dia motivasi dirinya berkurang begitu. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Aktivitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memaksakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijadikan suatu penghargaan. Jadi anak-anak itu kalau sudah mendengar, sudah tahu apa yang akan mereka mendapatkan penghargaan, ya, fokusnya jadi berubah. Dia sudah tidak berfokus dengan apa yang dia kerjakan, melainkan dia berfokus kepada apa yang dia dapatkan. Begitu. Penghargaan menghukum. Mereka tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, nah berarti jika itu terus-terus dilakukan akan menjadi suatu hukuman, karena dia potensinya hanya untuk mengejar penghargaan tersebut. Next to you nih. Nah, ini yang termasuk identitas gagal. Di situ dituliskan hukuman. Dan identitas sukses. Di situ ada disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang termasuk identitas gagal atau hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak ikut tersakiti. Sedangkan konsekuensi yang termasuk identitas sukses yaitu sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk anak atau murid dalam jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan identitas sukses yang lain yaitu restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti,
murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya kita ke atas. Nah, disiplin hukuman lagi tindakan identitas yang gagal, yaitu perilaku positif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan yang nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Anak atau murid membenci peraturan. Negatif. Contohnya perkataan awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Mode paksaan, mendorong menyalahkan diri. Konsep diri buruk, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Nah, ini termasuk tindakan-tindakan yang termasuk hukuman, ya. Nah, selanjutnya ke atas dulu. Nah, konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati. Netral, lakukan apa yang saya lakukan. Stimulus, respon, mendorong kepatuhan, konsep diri baik. Murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusi, masalah terpecahkan. Pada pemenyerahan masalah dengan restitusi, masalah menjadi terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Nah, kita kembali menanyakan kepada anak, ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang tak positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Teori kontrol, mendorong disiplin positif, konsep diri kuat. Murid atau anak belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali. Hukuman dampak pada murid menjadi marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Nah, jika anak-anak mendapatkan sebuah hukuman, ya, berarti inilah perasaan yang mereka rasakan, ya. Marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Betul betul Bu, anak-anak di rumah. Ya, sama ya. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, dibuat guru, menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Sedangkan konsekuensi
kehilangan hak waktu jeda seorang diri. Penahanan sudah diketahui masuk akal, dibuat oleh guru dan murid, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan penerapan konsekuensi. Sedangkan restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri, berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Berarti yang lebih tepatnya yang mana Bu? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi, ya, karena ada beberapa langkah yang nanti akan disampaikan. Ini ciri-ciri restitusi. Restitusi itu apa sih? Ini ciri-cirinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk dari kesalahan, untuk memperbaiki dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas nih. Apa itu sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas kita membuat kesepakatan di dalam kelas nih. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Biasanya anak-anak di dalam kelas kita membuat keyakinan apa yang harus dilakukan di dalam kelas. Jawablah. Ya, sudah betul. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Monggo kita jawab bersama-sama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Kenapa? Biar tidak mana satu lagi? Biar tidak ditangkap polisi, satu lagi. Ya, itu ya untuk keselamatan. Jadi nilai yang tertuang di dalam peraturan kenapa harus memakai helm yaitu untuk keselamatan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan? Kebersihan, lagi kesehatan, ya, dan juga keselamatannya, keselamatan, kebersihan. Berarti itu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tahapan menciptakan program kebijakan. Lihat daftar kebijakan yang telah disusun bersama. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Mendapat dalam kelompok. Sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali kelompok utama. 4. Buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Selanjutnya membentuk keyakinan sekolah atau kelas.
Keyakinan kelas bersifat lebih daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaliknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, bu guru beserta anak-anak, ya, bukan peraturan, ya. Ya, kita lihat videonya dulu ya Bu, untuk di dalam kelas kita membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Dikondisikan dulu dengan main tepuk-tepuk. Menghargai teman. Nah, berarti nilai yang ditanamkan adalah teman. Menanamkan rasa sayang kepada teman, ya. Tidak nakal, tidak memukul teman. Nilai bertanggung jawab juga, ya. Setelah main dirapikan, setelah menggunakan alat-alat tulisnya bisa dikembalikan lagi ke tempatnya. Nah, itu Bu Guru beserta murid membuat keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak dibuat Bu Guru sendiri, tapi juga anak ikut berpartisipasi untuk membuat keyakinan kelas apa yang kita tanamkan di dalam kelas, khususnya kelas B1, ya. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas, ya. Budayakan 5S, senyum, sapa, sabar, sopan, santun. Aku anak mandiri bertanggung jawab, menjaga kebersihan, membawa bekal, sabar menunggu giliran atau antri, membereskan mainan setelah dipakai, dan saling menyayangi sesama teman. Nah, kita kembali ke prosedur restitusi. Seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu, ya.
dalam prosedur restitusi di sini ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini ada penilaian ya, dan restitusi. Ya, lanjut. Nah, ini langkah-langkah restitusi. Langkah-langkahnya ada 3, yaitu menstabilkan identitas, fasilitasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, bukan hukuman yang diberikan, bukan konsekuensi, melainkan kita melakukan restitusi. Nah, restitusi tadi langkahnya ada 3. Kita menanyakan dulu kenapa anak tersebut melakukan hal itu, apa yang dia inginkan. Kita harus tahu latar belakangnya anak itu, tidak langsung menghakimi, oh kamu salah, kamu gini-gini, itu nanti dia akan terluka hatinya. Jadi kita tanyakan dulu kenapa melakukan demikian, terus apa yang sebenarnya dia inginkan. Selanjutnya kita kembali ke keyakinan, keyakinan nilai-nilai tadi, seperti itu. Next. Kita simak video lagi restitusi di dalam kelas. Kemarin Bu Riri mengadakan proses restitusi bersama anak-anak. Ini di sini ada masalah. Mbak Tata sama Mbak Kanaya sedang ngapain itu tadi? Sedang berebutan mainan, ya. Rebutan. Nah, ini kita melakukan restitusi di dalam kelas, ya. Nah, itu tadi proses restitusi kita menanyakan, ya, tidak langsung menghakimi. Baik, kita masuk dalam aksi nyata. Aksi nyata ini Bu Riri ambil yang disiplin waktu, ya. Di sini disiplin waktu. Ada yang tahu disiplin waktu itu apa, ya? Kenapa harus disiplin waktu? Oke, monggo Mama. Disiplin waktu itu adalah mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Ada lagi yang mau berpendapat?
Disiplin waktu itu bisa membagi waktu dengan baik. Disiplin melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan, tidak menunda-nunda pekerjaan. Terima kasih. Disiplin waktu, bisa melakukan membagi waktu, mengerjakan kegiatan ya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke. Next. Nah, di sini Bu Riri sebelum melakukan aksi nyata ini berkonsultasi dulu sama Ibu Kepala Sekolah, terus teman sejawat juga, mengajak rekan sejawat untuk berdiskusi. Selanjutnya ini dari foto-foto dokumentasi untuk membagi waktu. Anak-anak bisa melakukan kegiatan sesuai dengan waktunya kita gimana waktu pijakan awal, waktu mengerjakan tugas bisa mengerjakan sesuai dengan waktunya terus waktunya makan, anak makan. Nah, biasanya kalau yang sebelum setelah istirahat mau masuk ini biasanya ya masih perlu banyak diingatkan karena anak-anak masih membawa sisa makanan, masih membawa mainan sebelum masuk biasanya anak-anak masih membawanya ke dalam kelas, padahal seharusnya sudah dimasukkan ke dalam kelas karena sudah waktunya masuk. Dari kegiatan ada ada tantangan-tantangan dalam saya menerapkan disiplin positif ada tantangan, ada hambatan-hambatan juga. Semisal yang semula itu anak bisa disiplin tepat waktu dari berangkat sekolahnya, mengerjakan tugasnya ketika tidak diingatkan ada yang kembali lagi seperti semula. Yang semula waktunya selesai bisa mengerjakan sampai selesai, tapi ada juga yang lama karena dia kurang fokus, asik main, asik berbicara dengan teman seperti itu. Dan memang keyakinan kelas itu harus selalu diingatkan. Jadi pijakan di awal sebelum kegiatan masuk. Biasanya setelah berdoa kita mengingatkan lagi untuk keyakinan kelas itu supaya anak-anak bisa dalam satu hari itu bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktunya. Oke, next ini. Alhamdulillah selesai. Terima kasih Ibu. Ini adalah presentasi dari saya berbagi budaya positif untuk disiplin waktu. Monggo mungkin kalau ada pertanyaan Bu Yuni kami persilahkan. Langsung untuk berapa pertanyaan Bu Yuni? 2 penanya, monggo. Saya Andriani dari Aisyah. Saya mau tanya Bu, apakah hukuman berdampak tidak baik bagi anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sulianti, ibu dari Adi. Mau tanya, Bu, bagaimana supaya kita bisa tidak memberi hukuman kepada anak yang melakukan kesalahan? Terima kasih.
Baik, terima kasih Mama. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, apakah hukuman berdampak tidak baik bagi anak? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, kalau kita memberikan hukuman, anak menjadi marah. Berarti marah itu dampak yang baik apa tidak? Marah. Nah, berarti hukuman itu memberi dampak yang kurang baik bagi anak karena menimbulkan dia merasa marah, terus dia juga menjadi mengasihkan diri. Ya, kadang juga dendam. Sering kita itu ya melihat di televisi gitu ya, ternyata suatu kejadian itu yang semula karena dimarahin gurunya sampai di jalan terus ada tindakan kriminal itu ya. Berarti hukuman itu bisa memberikan dampak yang tidak baik bagi anak. Cukup Ibu untuk jawabannya. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya kita tidak memberikan hukuman bagi anak yang melakukan kesalahan? Ya, tadi Ibu, kita bisa melakukannya dengan cara restitusi tadi. Kita menanyakan bagaimana, kenapa, terus kita tanyakan juga apa keinginannya. Ya. Setelah itu kita kembali lagi ke keyakinan dari nilai-nilai tadi. Keyakinan kelas tidak hanya dilakukan di kelas, ya. Keyakinan tidak hanya dibuat saja. Dan ibu-ibu bisa membuat keyakinan di dalam rumah, ya. Mengajak anak-anak berdiskusi. Kalau di rumah itu punya keyakinan sama saudara harus bagaimana, sama orang tua, cara membagi waktunya bagaimana, saat makan, waktu tidur itu bisa dibuat di lingkungan rumah, ya, di dalam keluarga. Jadi supaya bisa berjalan, ya. Jika ada menemukan kesalahan-kesalahan, kita bisa kembali ke keyakinan yang dibuat di rumah. Begitu juga di dalam kelasnya kita bisa bertanya apa maunya, kita bertanya bagaimana keinginannya, kemudian kita carikan solusi. Maaf. Kita cari solusi bersama-sama, ya. Tidak semuanya, tidak dari bu guru saja, tidak dari orang tua saja, karena anak juga berhak menyampaikan pendapatnya, menyampaikan keinginannya. Anak itu adalah manusia kecil, ya. Walaupun anak-anak itu manusia kecil, tapi mereka juga punya keinginan, mereka punya kemauan, ya. Jadi kita juga sebagai orang tua harus menghargai anak-anak juga, ya. Kita harus mengerti, kita memahami juga keinginan anak-anak. Demikian itu jawaban dari saya. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Sama cukup ya? Cukup ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu semuanya. Presentasi dari saya sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Saya akhiri dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Riri yang sudah mempresentasikan tentang budaya tersebut di sekolah. Acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum saya tutup, apabila dalam menyampaikan bagi banyak kekurangan
kata-kata yang tidak berkenan di hati ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari acara pada pagi hari menjelang siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari saya hantarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur, hati-hati di jalan. Monggo minggu saatnya yang di meja dirahasi. Terima kasih, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.